Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Pada video kali ini, Ibu akan membahas latihan soal untuk esai PAS Matematika berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Esai ini terdiri dari 5 soal. Langsung saja kita mulai ke nomor 1. Nomor 1 di sini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan operasi 2 atau lebih bilangan berpangkat. Nah, jika diberikan nilai A-nya 81, B 9, dan C 8, tentukan nilai A pangkat setengah tambah B pangkat setengah tambah C pangkat 1/3. Langsung saja cara menjawabnya itu kita tulis diketahuinya. Nilai A-nya 81, B-nya 9, C-nya 8. Ditanyakannya A pangkat 1/2 tambah B pangkat 1/2 tambah C pangkat 1/3. Sehingga untuk menjawab yang ini kita ganti A-nya dengan 81 pangkat 1/2 ditambah B-nya 9 pangkat 1/2 tambah C-nya 8 pangkat 1/3. Yang ini 81 kita bisa ubah menjadi 9 pangkat 2 dipangkatkan setengah, tambah yang ini juga kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 1/2, ditambah yang ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Oke, di sini seperti pada soal pilihan ganda, kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Sama halnya dengan yang ini, 2 dikali 1/2 sehingga hasilnya adalah 9. Ditambah 3 pangkat 2 dikali 1/2, yang ini menjadi 3 pangkat 1, yaitu 3. Ditambah yang ini pun sama, 3 kali 1/3 habis menjadi 1 sehingga hasilnya adalah 2. Sehingga hasil dari A pangkat 1/2 tambah B pangkat 1/2 dan C 1/3 adalah 14. Jadi nilai dari A pangkat 1/2, B pangkat 1/2, C pangkat 1/3, maaf ya ini pakai tambah ya, adalah 14. Oke, lanjut ke nomor 2. Peserta didik dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan salah satu metode. Ada 3 ya, pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan juga ABC. Yang ini kita menggunakan pemfaktoran saja, yaitu seperti ini ya. Bilangan berapa jika dijumlahkan hasilnya plus 2 dan jika dikalikan hasilnya minus 3, yaitu plus 3 dan negatif 1 ya, X-nya. Sehingga diperoleh X-nya yang pertama sama dengan negatif 3 dan X yang kedua itu adalah 1. Jadi akar-akar dari persamaan X pangkat 2 tambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0, yaitu X min 3 dan X sama dengan 1. Lanjut ke soal nomor 3. Peserta didik dapat membuat sketsa grafik fungsi kuadrat ya. Yang ini kita akan membuat sketsanya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah melihat nilai dari A, B, dan juga C dari persamaan kuadrat yang ini. Sebentar. Maka nilai A-nya ini adalah 1. Kita lihat A-nya 1 dan dia lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Selanjutnya kita akan mencari nilai diskriminannya. D, B pangkat 2 min 4AC sama dengan B-nya 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 3, sehingga hasilnya adalah B pangkat 2 itu 4 ya. 4
kurangi 4 tambah 12 ya, itu 16. Di sini diskriminannya lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya yaitu kita menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu mencari pembuat nol fungsinya dengan cara y-nya sama dengan 0. Maka ini 0 sama dengan X pangkat 2 tambah 2X dikurangi 3. Kita faktorkan seperti biasa, yaitu X plus 3 dan X min 1. Sehingga X-nya ini yang pertama titik potongnya di negatif 3 dan yang kedua adalah di positif 1. Jadi tipot dengan sumbu X-nya adalah min 3,0 dan 1,0. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Tipot dengan sumbu Y. Tadi kan persamaannya fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x dikurangi 3. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y ini, kita bisa dengan membuat x ini 0. Kita substitusi x-nya 0, yaitu fx sama dengan 0 pangkat 2 tambah 2x dikurangi 3. Sehingga fx-nya ini 2 dikali 0 ya. Sehingga fx-nya ini adalah negatif 3. Atau bisa langsung saja dengan 0,c. 0,c ini adalah 0, negatif 3. Jadi tipot dengan sumbu Y adalah 0, min 3. Sip, lanjut sekarang kita mencari titik puncak ya, koordinat titik puncak atau titik balik. Dari fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x min 3. Untuk xp-nya kita punya formula min b per 2a, yaitu min b-nya 2 dikali 2, a-nya 1. Jadi 2 dibagi 2 dikali 1, 2 sama dengan negatif 1. Sementara itu untuk YP-nya, untuk yang ini, untuk XP ini sekaligus persamaan sumbu simetri ya. Untuk YP-nya min D per 4A. Kita punya tadi nilai diskriminannya itu adalah 16 ya. Jadi kita tidak usah mencari 2 kali. Jadi di sini 16 dibagi 4 dikali A-nya 1, yaitu negatif 4. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita membuat grafiknya, membuat sketsanya. Maaf ya kalau kurang bagus. Ini X, ini Y. Ya. Oke, kita membuat titiknya dulu. Min 1, min 2, min 3. Oke. Titik yang pertama, kita punya titik potong dengan sumbu X-nya yaitu yang ini ya. Min 3,0 dan 1,0, maka kita tandain. Di sini ada min 3,0 dan juga 1,0. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y-nya di 0, min 3, tandain. Ini 0, maka min 3-nya ke bawah, 1, 2, 3 di sini. Lalu koordinat titik puncaknya
Ini ya, koordinat titik puncaknya ada di min 1, min 4. Berarti di sini ya, min 1, min 4 di sini. Sekaligus dia itu menjadi sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri ya untuk X sama dengan negatif 1. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 1, 2. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan titik-titik yang ini. Ya, kita menghubungkan titik-titik yang ini. Maaf, kurang bagus. Jadi ini kurang lebih akan menjadi gambar yang seperti ini. Jadi harus melalui titik yang warna biru ini ya. Oke, ini adalah grafik untuk fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x kurang 3. Oke, untuk yang selanjutnya nomor 4. Di sini peserta didik dapat menentukan bayangan terakhir dari suatu titik yang dicerminkan terhadap sumbu Y kemudian ditranslasikan. Ini kekecilan ya hurufnya. Oke. Di sini ada titik A dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencerminkan terhadap sumbu Y ya, maka MY. A aksennya ini ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka jadi min X, Y. Jadi diperoleh A aksennya itu adalah min 2,4. Ya, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y itu yang berubah nilai X-nya. Selanjutnya kita translasikan, yaitu A aksen min 2,4 kita translasikan sebesar 34 ya. Sehingga A double aksennya itu adalah negatif 2 tambah 3,4 tambah 4. Jadi A double aksennya itu adalah 1,8. Jadi bayangan akhir titik A adalah 1,8. Oke, gitu ya. Sekarang nomor terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Bisa dibaca dulu soalnya di sini terdapat sebuah taman yang didesain pada sebuah bidang koordinat dengan rencana awal menunjukkan sebuah air mancur dengan titik A negatif 5,8. Nah, ini kita tulis dulu ya. A negatif 5,8, kemudian B 5,8, C-nya 5,-8 dan D-nya itu adalah negatif 5,-8. Perubahan rencana memerlukan air mancur yang berukuran 2 kali lebih besar ini ya. Maka faktor skalanya atau kita simbolkan dengan K itu adalah 2. Jika pusat air mancur di O 0,0, tentukan titik untuk air mancur yang baru. Ini ditanyakannya titik air mancur yang baru ya. Maka ini kita tahu bahwa dia didilatasi atau diperbesar dengan pusatnya O sebesar faktor skalanya 2. Sehingga A aksennya ini adalah Kx, Ky. Kita tinggal kalikan saja, yaitu 2 dikali negatif 5, 2 dikali 8, yaitu A aksennya negatif 10,16. Selanjutnya yang B juga sama, kita dilatasi dengan pusat O faktor skala 2, sehingga B aksennya adalah 5 dikali 2, 10,16. Untuk yang ini juga sama, dilatasi dengan pusat O faktor skala 2, sehingga C aksennya yang 5 dikalikan 2, 10, negatif 8 dikalikan 2, negatif 16. Untuk yang terakhir, didilatasinya dengan pusat O faktor skalanya 2, sehingga D aksennya juga sama, yaitu
Negatif 5 dikali 2 negatif 10. Negatif 8 dikali 2 negatif 16. Oke, dapat kita simpulkan. Jadi koordinat titik-titik untuk air mancur yang baru adalah atau yaitu A-nya negatif 10,16, B-nya 10,16, C-nya 10,16, dan D-nya adalah negatif 10,16. Oke, cukup sekian dari Ibu untuk pembahasan latihan soal kisi-kisi PAS Matematika. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakannya dan dipahami kembali bagaimana cara untuk menyelesaikan soal-soal, terlebih untuk soal uraian. Dibaca ulang soalnya. Mungkin sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.